pendengar Radio Gema Edukasi. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kita hari ini akan belajar tentang IPA terpadu dengan materi perubahan energi untuk kelas 9. Insan Edukasi, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semangat dan terus semangat untuk sama-sama kita belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Hari ini Kak Rahma sudah kedatangan teman-teman kita dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Hai semua. Hai. Ada Yova, Zahra, Nisa, Gira, Disti, dan juga Fari. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, dan yang pasti ada Kak Sabar. Dan beliau nanti akan menjelaskan kepada kita, membagi ilmunya yang banyak. Wah, Kak Sabar ini ilmunya banyak sekali dan nanti akan dibagi-bagikan untuk kita semua. Baik, yuk sebelum kita mulai, persiapkan dulu peralatan tulis dan buku. Jika ada yang penting, kalian bisa dicatat. Baik, teman-teman edukasi, sekarang kita dengarkan dulu percakapan teman-teman kita dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Agak cepat dikit Pak, hampir terlambat nih. Makanya kalau disuruh bangun segera bangun. Kalau sudah kesiangan begini, kamu kan yang ribut. Kan saya lagi yang disalahkan, tadi aku udah bangun pagi Pak. Sudah. Jangan ribut terus. Tiap pagi kok selalu begini. Waduh, celaka nih Fa. Motornya mogok. Pak, gimana nih? Bisa telat Pak. Mana jam pertama pelajaran fisika lagi? Sudah Fa, tenang dulu. Siapa tahu motornya tidak rusak berat. Nah, siapa yang tadi malam pakai motor ini? Pakai nggak bilang-bilang lagi. Kamu kan? Ini bensinnya habis. Enggak Pak, bukan aku. Mestinya kalau pakai kan cek bensin habis itu. Apakah masih ada atau tidak? Kalau tidak ada, bilang sama Bapak. Sehingga tidak kecolongan seperti ini. Kalau sudah begini, kamu juga kan yang rugi? Aduh Pak, gimana ini? Saya pasti dimarahi Pak Guru ini. Alah, jangan gimana-gimana terus. Sekarang tahu nggak? Dekat sini ada yang jual bensin eceran. Itu Pak, setelah pertigaan Jalan Cipto Mangunkusumo sana. Ya sudah, kita tuntun motornya ini dulu. Nanti kamu yang dorong ini ya. Insan Edukasi, setelah mendapatkan bensin, mereka pun melanjutkan perjalanan ke sekolah Yova. Namun, setelah sampai di sekolah, ternyata sudah jam 7.30, sehingga pagar sekolah sudah ditutup. Yova menunggu sampai jam 8 ketika pagar telah dibuka kembali, dan Yova terlambat masuk kelas. Anak-anak, materi yang baru saja didiskusikan adalah konsep energi dan perubahannya. Dalam fisika, energi diartikan kemampuan melakukan kerja atau melakukan usaha. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini tolong ditulis baik-baik, kemudian diberi kotak yang bagus sehingga mudah diingat. Saya ulang lagi, menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Misalnya, dari energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Energi listrik berubah menjadi panas. Contohnya ketika kalian sedang menggosok pakaian dengan setrika listrik. Energi listrik juga bisa berubah menjadi energi bunyi, contohnya pada radio. Energi listrik juga dapat berubah menjadi gambar dan juga sekaligus bunyi, contohnya pada televisi. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain adanya perubahan-perubahan energi di sekitar kita. Maaf Pak, saya terlambat. Kenapa terlambat, Yova? Motor saya kehabisan bensin di jalan Pak. Ya sudah, di mana tempat dudukmu? Silakan duduk di sana. Motor
motornya butut sih, nggak ada indikatornya ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita anak-anak. Tadi sudah kita bahas tentang konsep energi. Motor Yova kehabisan bensin. Sekarang kalian coba tambahkan peristiwa habisnya bensin pada motor Yova dengan mogoknya motor. Adakah hubungan antara energi dan bensin? Baiklah anak-anak, karena bel istirahat sudah berbunyi, silakan beristirahat. Kita lanjutkan pelajaran kita nanti setelah istirahat. Fah, Yova, Zahra, kamu mau kemana? mau ke kantin, lapar, mau ikut. Boleh, aku juga belum sempat sarapan. Hayo mau kemana? Ikutan dong kalau boleh. Nisa, kalau aku mau ke toilet aja ikut. Mending kita ke kantin aja yuk. Aku mau beli somai. Emang mau ke kantin kok, ayo. Mang, beli somai 3 piring sama minuman teh gelas 3 ya. Ya, saya goreng dulu biar anget ya. Fah, ngomong-ngomong, kenapa kamu terlambat? Ya, kamu tahu sendiri kan, aku bangunnya sudah pagi, sholat subuh. Tapi habis itu bantu ibu nyiapin sarapan tiap hari. Waktunya mepet, malah motornya pakai acara mogok karena habis bensin. Jadi nggak ada energinya, jadi ya terlambat. Alah, sudah terlambat masih pakai ilmiah lagi. Emang ada hubungannya bensin habis sama energi? Motor Yova bensin habis, artinya tidak ada energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesinnya. Apa kamu nggak dengar tadi penjelasan Pak Guru? Energi kalor diubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan dinamo. Berputarnya dinamo mengubah energi gerak menjadi listrik, menyalakan lampu dan energi gerak untuk memutar roda sepeda motor. Tahu gak Nisa? Gak tahu, karena waktu Pak Sabar menjelaskan tadi, aku diam-diam main game di handphone. Pantesan gak nyambung. Jaga sembung bawa golok, gak nyambung golok. Biar gini-gini juga, aku pernah loh ranking 1. Siapa yang nanya? Ini somainya udah mateng. Kecapnya ambil sendiri ya, sesuai selera. Makasih, Mang. Sama-sama. Tahu nggak kenapa kalau habis makanan kita jadi bertenaga? Ah, itu sih gampang. Makanan kita kan mengandung energi. Tapi energi apa ya? Makanan mengandung energi kimia, jadi dapat diubah menjadi energi gerak di tubuh kita. Makan dulu, keburu dingin somainya. Perbincangan kita ini bisa untuk prestasi di depan kelas nanti sebagai hasil diskusi. Kesimpulannya, makanan mengandung energi kimia dengan adanya proses dalam tubuh kita. Metabolisme dalam tubuh kita mengubah energi kimia dalam makanan somai ini menjadi energi gerak dan panas. Coba kita pegang tubuh kita, panas kan? Tapi bagaimana tubuh kita jadi bertenaga setelah habis makan ya? Gitu aja nanya. Katanya kamu anak hebat. Coba kamu tanya sama Nisa. Ya, sekarang coba kamu yang jelaskan Nis, mengapa tubuh kita jadi bertenaga setelah makan? Makanan mengandung karbohidrat dan lemak. Setelah kita makan, maka tubuh kita akan mengubah karbohidrat itu menjadi tenaga untuk bergerak pada hewan maupun tumbuhan. Wah, hebat juga kamu Nis, bisa mendaukan ilmu fisika dengan biologi. Kan tadi aku udah bilang, dulu pernah ranking 1, nggak percaya sih, sekarang terbuktikan. Sombong. Tiba-tiba 2 teman anggota satu kelompoknya datang, yakni Gira dan Disti. Mereka pun bergabung, lalu melanjutkan diskusinya. Nah, teman-teman pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana tadi percakapan teman-teman kita? Seru dan mengasihkan ya, tentang perubahan energi. Dan nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Kita kembali lagi di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, masih dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dan masih bersama teman-teman kita loh dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Dan kita akan lanjutkan kembali bagaimana sih percakapan mereka tentang pembelajaran ini. Yuk kita simak bersama. Di tengah asiknya mereka mengobrol di kantin, tiba-tiba dua teman anggota satu kelompoknya datang, yakni Gira dan Disti. Bergabung, diskusi berlanjut. Nimbrung dong, ini aku ada pertanyaan untuk melengkapi tugas diskusi kita. Benda apa saja sih di sekitar kita yang menggunakan energi listrik? Lampu, kipas angin, apa ya? Kita diminta memberi sedikitnya 5 contoh loh. Tuh HP bukan kantin yang lagi dicas, kipas angin, AC kulkas yang ada belakang pintu kantin. Cukup sudah ada 5 contoh. Sekarang pada lampu terjadi perubahan energi apa saja ya? Gampang itu, perubahan energi listrik menjadi cahaya dan panas. Betul kan Zahra? Betul, kamu ternyata emang pintar. Gak salah pernah ranking 1. Kalau pada kipas angin, Itu juga gampang lah. Energi listrik menjadi gerak. Udah yuk, kenyang. Ntar dulu, kita kan belum makan. Tega benar kamu ini. Aduh, gak sempat makan nih. Insan edukasi yang pintar, telah kita ikuti tadi diskusi Disti, Gira dan kawan-kawannya tentang energi dan perubahan bentuknya. Pada bagian akhir ini kita akan membuat beberapa kesimpulan yang penting. Energi dalam fisika merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan usaha. Tanpa energi, maka tidak pernah ada usaha yang dapat dilakukan. Energi terdapat dalam berbagai bentuk, antara lain energi listrik, energi kalor, energi kimia, energi potensial, energi kinetik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi nuklir. Energi bersifat kekal, artinya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini kemudian dikenal dengan hukum kekekalan energi. Yang selengkapnya adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Insan edukasi yang pintar, energi sudah disediakan Tuhan di alam ini, sehingga kita tinggal memanfaatkannya. Untuk menggunakannya, energi harus diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dari diskusi teman-temanmu dari SMP Negeri 16 tadi, dapat diambil beberapa contoh perubahan energinya. 1. Energi kimia dari bensin diubah menjadi energi gerak pada motor. 2. Energi kimia yang ada pada makanan diubah menjadi kalor di dalam tubuh manusia. 3. Tubuh mengubah energi kalor menjadi energi gerak. 4. Energi listrik berubah menjadi gerak, contohnya pada kipas angin. 5. Energi listrik menjadi cahaya dan panas pada lampu. Selanjutnya untuk memantapkan pemahaman kita akan tanya jawab dengan teman-teman di studio Gema Edukasi. Coba Yova, kemampuan melakukan usaha tadi disebut apa Yova? Energi. Pintar. Zahra mana Zahra? Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Berarti energi bersifat apa? Bersifat kekal. Benar. Nisa. Nah, pernyataan tadi dikenal dengan hukum kekekalan energi. Coba kamu ulang sampai kalimatnya menjadi jelas untuk teman-temannya. Energi bersifat kekal, artinya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, karena energi sudah disediakan Tuhan di alam ini. Benar sekali. Untuk Gira, coba kamu tebak perubahan energi yang akan saya sebutkan ini. Kita menyalakan radio, perubahan energi apa itu, Gira? Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Benar. Disti, kalau kita
sedang mengecas aki. Itu perubahan energi apa menjadi apa? Energi kimia menjadi energi listrik. Benar. Kembali ke Yova. Bisa nggak memberi contoh perubahan energi listrik menjadi gerak? Contohnya adalah kipas angin. Benar. Untuk Zahra, bisakah memberi contoh perubahan energi listrik menjadi panas? Contohnya lampu, setrika. Apakah pada lampu muncul panas? Gimana Zahra? Salah. Jadi yang betul bagaimana? Ada yang tahu? Saya Kak, energi listrik menjadi energi panas. Ya, itu yang lebih tepat ya. Memang ada sih ya, lampu ada panasnya, tapi itu sedikit saja, hanya efek samping saja. Pada lampu yang dominan adalah energi listrik menjadi cahaya. Ya, itu yang tepat. Untuk Disti, coba kamu beri contoh energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya pada aki. Pada aki. Adik-adik di studio, kalau kita mengecas aki, itu perubahan energinya dari listrik menjadi kimia. Jadi kalau kimia menjadi listrik yang mana? Pada saat aki dihidupkan untuk menyalakan lampu. Kamu menggunakan HP itu kira-kira perubahan energi apa menjadi apa? Kimia. Kimia. Sumber kimia dari mana? Dari batu baterai. Dari batu baterai. Batu baterai itu ada energi kimianya, bahan-bahan kimianya. Jadi saya ulang lagi, kalau kita menggunakan HP, maka terjadi perubahan Energi kimia menjadi energi listrik. menjadi listrik, ya, dan mungkin bunyi dan gambar. Itu yang tepat. Sekarang untuk PR kalian, coba dicatat nanti di rumah biar tambah pintar lagi. Ini juga berlaku untuk insan edukasi yang ada di rumah atau di mana saja yang bisa mendengarkan siaran ini. Oke, sudah siap? Siap, Ditulis ya. Ya, buah mangga jatuh ke tanah, terjadi perubahan titik-titik menjadi titik-titik. Penggunaan AC atau pendingin ruangan, terjadi perubahan titik-titik menjadi titik-titik. 3. Penggunaan kulkas. Penggunaan kulkas terjadi perubahan energi titik-titik menjadi titik. Oke, nomor 4 contoh berikutnya. Kalau kita menyalakan televisi, perubahan titik-titik menjadi titik-titik. Dan yang terakhir ini agak susah ya, nanti cari di Google juga boleh. Ketika Jepang dibom oleh Amerika menggunakan bom yang bersumber dari energi titik-titik. Nanti cari di Google ya. Karena zamannya sekarang sudah canggih. Tidak hanya buku sebagai sumber ilmu kita, tapi juga media-media lain seperti internet, YouTube dan sebagainya ya. Jadi kita semua manfaatkan bukan hanya untuk main game saja, tapi untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Demikian perjumpaan kita dengan Kak Sabar pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Gema Edukasi, nah tadi sudah ada PR dari Kak Sabar dan nanti kalian jawab nanti setelah di sekolah bisa diskusikan dengan teman-temannya atau gurunya masing-masing. Baik, kita rehat sejenak dan tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kita kembali lagi di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan tak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Sabar tentang perubahan energi untuk kelas 9. Insan edukasi yang pintar, beberapa kesimpulan ini sangat penting sehingga boleh ambil pena untuk mencatat. 1. Energi dalam fisika diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan usaha. 2. Tanpa energi maka tidak pernah ada usaha yang dapat
kita lakukan. 3. Energi terdapat dalam berbagai bentuk, antara lain energi listrik, energi kalor, energi kimia, energi potensial, energi kinetik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi nuklir. Energi bersifat kekal, artinya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi sudah disediakan Tuhan di alam ini, kita tinggal menggunakannya dengan cara mengubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Demikian yang dapat saya simpulkan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman kita dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung, Yova, Zahra, Nisa, Gira, dan juga Disti. Terima kasih ya kalian sudah datang di Radio Gema Edukasi. Sama-sama. Nah, juga terima kasih buat Pak Sabar yang telah bersama kita untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman yang ada di rumah. Insan Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pelajaran kita hari ini, yaitu tentang IPA terpadu untuk kelas 9 tentang perubahan energi. Dari Gedung UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya. Sampai jumpa.